Finally kita ada di Musuh Masyarakat episode 100. Gokil bro. Gokil. Bangga menemani sampai 100 ini. Iya. Anda tidak mengawali ya, tapi mengukir prestasi. Yoi, karena Musuh Masyarakat dengan topik-topik yang sangat inspiratif ya. Betul. Bisa sampai 100, insya Allah kita mencerdaskan dunia. Amin. Dan membuka pikiran orang. Betul, ya kan? Membuka pikiran orang. Menghapus stigma-stigma yang ada ya. Yoi. Tapi di episode 100 kali ini kita sudah menjanjikan kita akan kedatangan The God of Public Enemy. Episode ultimate Public Enemy, yaitu bukan saya yang ngomong nih ini stigma masyarakat bang. Stigma bang. Harus saya lurusin ya kan. Ini dia sudah kedatangan pemuda Pancasila. Sebelumnya saya klarifikasi, yang ngomong Musuh Masyarakat bukan saya, Bang. Iya. Nonton nih. Jadi penonton ini bilang Musuh Masyarakat nih ya, Bang. Podcastnya Bang. Podcast. Bukan PP-nya. Bukan Bang. Masa PP pemuda masyarakat. PP bukan Musuh Masyarakat. Apa? Musuh Winson. Aduh, lucu banget. Aduh, kita sudah bersama Bang Royan di sini. Bang Royan. Siap, brother. Kalau Bang Royan sendiri di PP sebagai apa, Bang? Kebetulan gue dipercaya sebagai Ketua Pemuda Pancasila MPC Pancasila Jakarta Pusat. Jadi ketua PP itu kan mulai dari MPN, MPW, MPC, PAC, ranting, anak ranting. Gitu. Cabang. Apa tuh Bang kepanjangannya? MPC, Majelis Pimpinan Cabang. Cabang Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, betul. Gokil. Oke, berarti cukup berpengaruh ya berarti ya. Jakarta Maksudnya, Pusat gue berpengaruh. Oh, berpengaruh kan Jakarta. Iya, Jakarta Pusat, Bro. Pusat PP itu di Jakarta apa di mana, Bang? PP itu Di nasional. Indonesia. Di Indonesia Nasional. sampai US pun kita ada PP. Ada PP US. Amsterdam ada PP. Gokil. Pemuda Amsterdam dong. Jadi masyarakat Indonesia yang pada di sana banyak lah bergabung ke Pemuda Pancasila. Oke. Nah, sebelum kita bahas PP internasional nanti ya. Saya mau nanya nih Bang, saya kan orang awam. Sebenarnya PP ini dibentuk swasta apa negara? PP ini dibentuk sebenarnya kepentingan negara waktu itu ya. Negara ya berarti. Kepentingan negara waktu itu untuk membantu membasmi PKI dibentuklah Pemuda Pancasila waktu itu pada tahun 59. Terus kalau mungkin ada beberapa video di YouTube itu yang tidak ada yang di TV maupun internet, bagaimana PP berkontribusi dalam membasmi PKI pada waktu itu. Itu bisa dilihat kan. Jadi PP ini benar-benar emang nasionalis. Dia panggilan sejarah gitu loh. Panggilan sejarah untuk membasmi PKI pada waktu itu. Pada waktu itu. Berarti waktu itu fungsinya itu berarti. Pada waktu itu salah satu tugas pokoknya yaitu membantu membasmi PKI. Oke. Nah, sekarang saat nggak ada PKI. Iya. Kita mengawal Pancasila. Oh, mengawal ideologi Pancasila. Oke. Kenapa? Karena banyak masyarakat Indonesia ini ideologinya udah macam-macam. Khilafah mungkin. Ya kan? Ideologinya nih yang gue nggak tahu Islam garis apa, gue nggak paham lah. Ya kan, terus ada lagi ideologi macem-macem lah, ideologi sesat yang dia jiwa nasionalismenya emang udah rendah gitu. Rendah, ya. Kami sebagai pemuda Pancasila mengawal itu untuk NKRI harus tetap terjaga. Ideologi Pancasila tidak bisa digantikan dengan apapun, yaitu salah satu tugas dan tanggung jawab kami. Itu mulai ada perkembangan aliran-aliran tadi tuh mulai dari tahun berapa Bang? Wah, gue nggak paham karena gue nggak pernah ikut-ikutan. Cuman yang gue tahu, ya semenjak banyak ustadz yang ya sebenarnya bukan ustadz ya, aku jadi ustadz ya kan, terus di brainwash lah otak-otak pengikutnya ini untuk ikut-ikut aliran sesat ya kan, sok punya nyali, kalau punya nyali kenapa nggak dia sendiri aja ngelakuin kan gitu. Kenapa nyuruh pengikutnya kan. Dari sini saya langsung berasa teman kayaknya. Ternyata tidak sejelek yang saya pikir. Ya kalau begini Pak, apa salahnya pemuda Pancasila? Lebih banyak setujunya sekarang. Lebih banyak setuju. Nah, mungkin visi misi yang kayak gitu yang mungkin nggak sampai ke masyarakat, Bang. Maksudnya orang tidak melihat benar-benar
apa namanya orang yang pakai baju PP ini mensosialisasikan Pancasila, mungkin begitu. Wajar sih. Contoh ini hitam ya. Ya. Lo kasih satu titik putih pasti orang fokusnya di putih. Bukan di hitamnya. Jadi PP dari 1000 kebaikan, satu keburukan aja ya kan. Orang fokusnya pasti keburukannya. Itu manusiawi. Jadi gue yang gimana-gimana biasa aja lah. Ikutin aja. Lo mau ngomong apa suka-suka lo lah. Iya. Soalnya kita tahu ya bahwa PP ini yang di Instagram nih Bang, bukan Instagram saya ya, Instagram orang-orang itu. Itu PP itu suka katanya ke kondangan-kondangan. Nah, gue denger tuh banyak yang ngechat gue. apakah kondangan itu anti Pancasila? Iya, betul. Jadi maksudnya ada orang kondangan PP datang ke sana, dia nggak Pancasila gitu disuruh. Maksudnya dia nggak Pancasila makanya PP datang. Iya, Itu yang terlihat. Apa PP? Ngapain sih PP? Paling ke kondangan ngabisin lauk Makanan kan rendang. Itu sebenarnya kalau begitu memang beneran PP dulu apa dia Oknum warga oknum apa gimana tuh Bang? Nggak, jadi gini. Contoh kayak keluarga kita ini keluarga besar ya. Iya. PP itu dari haram jadah menuju sejadah kalau kata ketua umum. Waduh, haram jadah ya kan. menuju Dari haram sejadah. jadah menuju sejadah. Iya, iya. Jadi kita itu mulai dari anggota dewan, Ya. parlemen, Ya. sampai tukang parkir pun kita ada. Komplit. Kita nggak membatasi, Pak. Semua Contoh, ya? Bambang Susatyo, mantan ketua MPR yang sekarang jadi ketua DPR. Kebalik kok. Ketua MPR sekarang. Sekarang ketua MPR, Iya. ya kan? Beliau ini wakil ketua umum Pemuda Pancasila. Wakil ketua. Oke. Ketua DPD Lanyala Mataliti. Mataliti itu juga ketua MPW Jawa Timur. Oke, wilayah. Oke. Bisa dibilang 40% anggota DPR RI, DPRD itu dari kader Pemuda Pancasila. Dari kadernya berarti ya. Oke. Warga besar Pemuda Pancasila. Iya. Ada yang ketua MPC, ketua PAC, ya kan? Ada ketua MPW, lurah, camat, bupati, itu banyak ada kader kita. Iya, iya. Bahkan tukang parkir, tukang beca itu ada di ada. BP. Oh, iya, iya, iya. Jadi emang tamu kondangan jangan-jangan ya? Enggak, kalau tamu kondangan itu gini Pak. Contoh gue nih Iya. nikahan ya. Iya. Iya. Ya kan? Bukan nikah lagi enggak. Kalau Bukan. nikah ya, kemarin lah. Kemarin. Ini gua baper lagi kan. Anggaplah lu nikah. Lu anggota PP, Iya. ya kan? Pasti lu ngundang lah PP itu. Atau lu ngundang koti. Yang lu lihat itu kan kalau di kondangan-kondangan banyak yang pakai baret merah. Iya, iya. Itu koti. Koti Iya, namanya. Koti Oke. itu sebenarnya pasukan inti kita. Oke. Oke. Nah, dia itu tugasnya mengamankan. Oke. Jadi mungkin mereka diundang di sana sama anggota keluarga PP sendiri yang punya hajatan ini keluarga PP. Oh. Diundang di sana. Iya. Oke. Adalah tamu-tamu undangan dia yang nggak suka sama PP, kan? Lagi ngambil makanan di videoin ya kan. Kalau kita lihat emak-emak, kalau PP ini datang kondangan dia makan sesuai porsinya. Emak-emak kondangan lo bawa tas masukin lo nggak videoin, iya ya. Kenapa PP doang yang dimasalahin di kondangan? Emak-emak kondangan bawa tas bawa plastik ya kan. Masukin lo nggak masalahin. Mungkin PP ngambil lauk terbaik di situ. Iya. Ya buat gizi juga kan. Es krim. Kan di kondangan es krim langka biasanya. Kebetulan PP ambil es krim. Ya. Pakai dendam orang. Ya itu teaser kita buat musuh masyarakat berikutnya, ibu-ibu yang mungkus makanan di kawinan. Jangan PP doang masalah ini. Ya enggak? Ibu-ibu pada ngebungkus loh. Ya ampun, lucu banget. Jadi udah jelas ya bahwa memang itu adalah nikahan anggota PP yang diundang. Betul. Ya, kebetulan mungkin yang ngeviralin tuh emang ada masalah sama PP. Iya. Mungkin. Mungkin. Mungkin Kayaknya- pernah dimintain parkir dia nggak bayar ya. kan? Mungkin juga sakit hati dendam ya kan karena di PP ada yang tukang parkir juga. Oh, atau rendang tinggal satu dicolok duluan dia. Nah, sakit hati lah dia nggak dapet rendang itu kan. Iya. Paling sebel kan dikira rendang dikit Iya, dilengkuas iya, nih iya. sialan. Berarti sekali lagi memang diundang dan bukan ilegal, bukan Bukan tiba-tiba ada. datang. Enggak. Pak. Kita tahu akhlak lah Pak. Yang namanya pernikahan itu Ya. kalau nggak diundang itu haram datang ya Pak. Ya kan? Benar, PP ini tahu agama juga Pak. Kalau orang meninggal nggak perlu Iya. diundang, harus datang. Harus Iya, datang. benar. Tapi kalau nikahan itu kalau nggak diundang ya nggak boleh datang Pak. Betul, Haram. betul. Kita tahu itu Pak. Ya. Sudah jelas ya teman-teman. Jadi kalau ada isu-isu PP ngambil lauk kebanyakan,
itu sebenarnya kenal dia. Iya, kenal. Dan diundang. Ya, dan yang harus Anda viralkan ibu-ibu tadi. Betul. Yang bawa pulang Yang tuh, lebih kan. parah. Buat anaknya, buat lakinya. Nah. Atau buat stok 2 hari ke depan ya. Iya. Lucu banget. Iya. Tadi Bang cerita kan kayak wah background anggota ini macam-macam. Ya. Emang syarat masuk apa Bang? Syarat masuk PP, 1 ideologi dia wajib Pancasila. Itu ngetesnya Oke. gimana Bang? Ya, ya ketahuan. Sebutkan sila lah. 3 gitu. Enggak, bukan Wah, ideologi kalau lu Pancasila. bilang Pancasila, mungkin sempat viral juga di YouTube. Anggota PP ketilang polisi disuruh baca teks Pancasila nggak hafal, kan? Ada juga itu bikin malu juga sih sebenarnya. Itu bikin malu juga. Gue fair-fairan aja itu bikin malu juga sebenarnya. Ya lo nggak hafal teks Pancasila, jadi kalau misalnya dibilang mau masuk di tes teks Pancasila nggak juga. Oh, Kayak nggak. gitu. Cuman paling nggak kita tanya ideologi dia apa. Ketika dia bilang ya kita Pancasila, wajar kenapa nggak? Dan dia beragama, wajib beragama. Apapun agamanya wajib beragama. Oke. Oh. Jadi kalau yang nggak punya agama, bukan ideologinya Pancasila, ya nggak boleh masuk PP. Oh, karena ketuhanan yang Maha Esa, dia harus Iya. punya ideologi agama ya, Betul. backgroundnya. Tapi kalau tesnya itu tulis atau enggak beneran? Apakah harus ada tes tulis? Apa fisik kayak di ospek gitu bang? Kalau nggak bawa pensil 2B udah out. Kalau tes fisik itu enggak ya. Enggak. Tapi gini loh, PP itu ada anggota biasa, ada Oke. anggota kehormatan, ada anggota kader. Oke. Oh beda-beda berarti. Ya? Kader itu dia sudah mengikuti diklat kaderisasi. Oh Di iya. diklat Iya. kaderisasi itu dia ada yang namanya, kalau lo lihat ada pakai pin Pratama Madya Utama, itu kader. Kader. Itu kader dia. Ya. Jadi persyaratan untuk menjadi ketua majelis itu harus sudah mengikuti diklat kaderisasi. Oke. Jadi ada penggemblengan di sana. Ya. Kan pemantapan tentang Pancasila sendiri. Oke. Terus sejarah pemuda Pancasila dan bahkan diklat kaderisasi itu kita melibatkan TNI dan Polri dalam diklat kaderisasi tersebut. Sangat serius sekali berarti. Ya? Sangat serius. Terus bahkan banyak yang nggak lolos juga, yang nggak lulus ketika diklat kaderisasi. Ada yang nggak lulus. Jadi kalau gue bilang, ini mungkin bisa bikin tambah viral lagi, ya kan? Ada satu pengacara yang lagi viral, yang katanya anggota PP, ya kan? Kalau bikin apa-apa pasti spanduknya ada PP di belakangnya, ya kan? Bang, sorry nih bang, awak buka sedikit sama bang, ya kan? Kalau nggak salah nih, kalau gue nggak salah ya, bang nggak jangan salah. marah. Ya kan, gue bilang kan kalau nggak salah bang, dia ini nggak lulus diklat kaderisasi, ya kan? Tapi ngaku-ngaku. Ya, jadi dia itu emang sekarang statusnya masih di PP, gue nggak tahu juga lah di MPN ya kan. Tapi ya banyak bikin muskilah juga gue lihat. Cuman dia bilang kesono sini PP, ya diklat aja dia nggak lulus. Maksud gue sekelas pengacara wah gitu kan, pengacara viral, pengacara yang top, ya kan. Tapi diklat kaderisasi nggak lulus pak, ya kan. Jadi nggak gampang juga pak untuk lulus di diklat kaderisasi di PP. Bahkan meskipun dia backgroundnya apa, tetap harus lulus tes ya. Harus untuk lulus gokil. Jadi sekali lagi teman-teman, masuk PP ini ada diklatnya untuk yang mau jadi kader ya. Jadi orang benar. Kalau mau jadi anggotanya doang ya nggak wajib untuk nggak apa. Sebenarnya kita mewajibkan untuk diklat kaderisasi karena pemahaman Pancasila itu digembleng di sana. Ya kan, sejarah PP, membahas ADART maupun PO, gitu kan. Ya kalau yang nggak ikut ya yang rugi mereka sendiri sebenarnya. Ilmu yang nggak didapatkan. Gitu loh. Lo cuma 3 hari doang, diklat tuh 3 hari. Biasanya kita ambil di Jumat, Sabtu, Minggu. Itu full, bisa dibilang istirahat cuma beberapa menit aja lah. Jadi emang bener-bener kita ngisi ilmu ke anggota-anggota kita gitu. Jadi nggak salah kaprah. Banyak di PP ini kan lo cuman beli baju, dapat KTA, terus gaya-gayaan. ada ya berarti. Ada. Itu ada. Sudah diakuin dengan Bang Roy. Ada. Berarti ada oknum lah ya. Ada oknum. Kenapa? Gue nggak gini. Di PP itu kita puluhan ribu jutaan mungkin anggota, kita nggak bisa steril satu-satu, Pak. Iya sih. Iya. Mungkin ada yang namanya penyusup yang nggak suka sama PP, dia masuk ke PP, daftar, ya kan, dapat KTA, beli baju lah di Senen atau kayak si Winson kemarin kan bro, ya kan,
Dia lucu beli di banget. mana kemarin tuh kalau nggak salah? Topet apa Ya, 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 kan? lucu banget. Iya. Lucu. Terus pakai gaya-gayaan segala macam yang jelek nama Pepe. Bahkan kemarin ini sempet ada warteg di Jakarta Barat. Warteg? Iya. Ya. Dibawain celurit, dia nodong Oh. pakai baju PP. Ternyata bukan anggota PP, Pak. Oh. Jadi masyarakat Iya, ini iya. ya gue tahu nggak semua masyarakat ini pintar. Iya sih. Ya kan? Tapi jangan bodoh-bodoh amat lah, ya kan? Kan gitu. Jangan segala sesuatu lo telan mentah-mentah, lo cari tahu dulu, Pak. Benar. Iya kan? Ini PP atau bukan? Iya. Jangan orang datang ke pasar bikin onar, oh PP. Ya kalau gitu, misalkan ada yang ateis, nggak punya agama, pakai baju kopiah, pakai sorban ya kan, masuk ke gereja, wah, oh Islam kan nggak juga Pak. Iya, iya, betul, iya. betul. Jadi lu mesti cari tahu dulu itu Ah. PP atau bukan. Oke, mungkin banyak orang yang menggunakan apa ya? Atribut. PP ini karena PP mungkin punya immunity gitu, Bang. Bebas aja. Iya, Bang. Iya, punya pelindung, guys. Mungkin orang kayak kalau pakai baju PP jadi kayak wah, Gua bisa. aku bisa ini. Mungkin begitu. Nah ini yang salah. Gue nggak menyalahkan masyarakat juga ya. Ya. Ketika masyarakat ada pemikiran yang kurang baik tentang PP, itu gue nggak menyalahkan juga. Kenapa? Karena ya gue mengakui lah. Kalau dibilang kita preman, ya kita preman Pak. Preman ya berarti ya. Kita preman. Preman itu kan free man. Free man. Ini bahasan kita. Manusia semua. bebas Pak. Ya kan? Kita Iya. nggak diatur sama partai, kita nggak diatur Iya. sama apapun ya kan. Iya, Asal nggak kriminal ya. Asal nggak kriminal. Oke. Kalau yang pesan dari ketua umum itu, kalau sudah berkaitan dengan narkoba, Oh. itu udah haram loh di PP. Haram ya. Lu Ente keluar temennya dari nggak bisa PP. masuk, Cuk. Dua-duanya nggak. Coki Pardede nggak bisa. Oh, udah baru ketangkep ya? Nggak bisa, Cuk. Nggak. Itu mungkin dia lagi salah kaprah aja. Salah kaprah. Ya, karena Iya. dia insya Allah bisa balik lagi. Insya Allah Tapi balik mungkin lagi. gini kali Bang, maksudnya kan karena terasosiasi banyak anggota. Dulu mungkin baju harus daftar baru dapet. Nah. Sekarang tiba-tiba kejual bebas kali Bang. Itu jadi orang-orang Banyak yang palsu-palsu. menyalahgunakan ya. Iya. Nah. ini kayak fenomena turn back crime nih. Ya kan Oh, tadinya kan kaos cuma turn back satuan crime. doang. Polisi nih. doang. Iya. Terus tiba-tiba semua pada Populer, beli. iya pada beli Bang. Jadi kalau gue sih dalam hati kecil gue bangga gitu loh Oh, ketika bangga. banyak orang. Ya berarti kan PP hot nih. Iya, betul, PP betul, seksi betul. nih kan Iya, sampai. betul. Lu bukan anggota PP, lu bukan kader PP, lu mau beli gua baju mau. PP. Iya, betul. Iya kan? Kenapa nggak lu daftar aja sih? Oh, Iya gitu. kan? Oh. Dan Iya, kita iya. ya contoh lah, lo lihat baju TNI, baju Polri, Iya. lo ke Senen, itu Iya. berantakan paling jual Pak, sampai Benar. pangkatnya ada Pak. Lo bisa beli tuh pangkat. Benar. Iya kan? Benar. Ya, kalau dibilang PP lo harusnya bisa sterilin dong pedagang-pedagang ilegal tersebut. Iya. Bapak lu. Iya, gimana kan? ya, benar. Nah, sekarang polisi aja tentara nggak bisa Iya. sterilin Bukan. pedagang-pedagang itu apalagi kita, Pak. Oh, Enggak, benar. masalahnya kalau TNI, kalau kita pakai baju TNI terus ada pangkatnya, ada kemungkinan satu dikira gadungan, kedua kita dikira gila, Pak. Nah, tapi kan ada yang ke pelosok-pelosok tuh loh minta sumbangan. Iya, makanya, itu Mau kan kalau- ngawinin orang oknum-oknum Kalau gitu dia kan. ngaku dia TNI gadungan, hitungannya Pak. Ada Banyak, Pak, pasalnya. tapi banyak yang ketipu, banyak Yang kawin lah, jadi Kawin ada, kawin, kalau ternyata bangga bukan. jadi TNI, beli Ternyata baju bukan. palsu. Iya. Ya kan, ternyata bukan TNI, banyak yang kayak gitu. Tiap pagi rapi-rapi gitu. Wah. Di kantor ternyata. Masyarakat kita sih kayaknya. Iya kan? Jadi jangan nyalahin baju PP, Bro. Iya. Emang masyarakat kita nih kayaknya yang Iya. gampang terkecoh. TNI ketipu, polisi ketipu ya. Ya kalau PP ketipu ya wajar aja. Iya. Pak. Kalau ketipu PP. Kan kemarin kita juga pada nyaksiin tuh Bang, pas di tinju Holy Wings itu. Terus dibilang PP yang berperan. Gara-gara Winston pakai. Winston pakai, gini Iya. aja dimasalahin apa segala macam gitu. Nah. Itu gimana Bang? Kenapa orang kenapa Winston diomelin gitu? Oke. Saya bukan follower Winston ya. Iya. Ini udah banyak juga sih yang nyerang gua tuh netizen itu kan dengan ya akun-akun palsu itu kan Iya. udah banyak yang nyerang gua. Gue selagi gue bisa jawab kalau bahasanya nggak kasar, Iya gue sih. jawab. Cuman kalau bahasanya botak lo tolol lo segala macam gua diam. Itu banyak yang kayak gitu Pak, itu banyak Pak. Ya kan? Ngechatnya tuh gue bilang ini sejarah banget nih ada yang berani ngatain gue botak gitu kan. Tapi IG-nya gak IG palsu, gue cuekin aja, gue cuekin. Buset.
Susah ya mau berdiskusi dengan orang seperti itu. Susah, yang nggak punya otaknya cuma di dengkul, gue diskusi juga capek juga ya kan. Jadi gue diemin aja, gue mau marah juga nggak tahu dia di mana Kayak kan. bercandaan anak kecil aja si botak lu gitu. Kan. Terus bang, Kalau dibilang baper gini Pak, di PP itu ada peraturan. Contoh yang gue Iya. pakai ini siapapun bisa pakai. Oke, ini Maksudnya anggota jaket PP ya. ini siapapun bisa pakai. Oke. Tapi kalau gue pakai PDH itu kemeja. Kemeja. Oke, yang resmi. Itu ada di PO itu udah diatur, Pak. Dan Winston memakai kemeja Dia itu. pakai kemeja itu. Oh. Oke. Jadi Iya, misalkan untuk menggunakan PDH itu dia harus menggunakan kaos dalam hitam. Celana hitam, iya. sepatu hitam. Sementara Wilson Iya apa sih. Winson? Itu Winson. Winson. Dia pakai baju PDH, pakai celana tidur anjing, celana boxer gitu kan. Gua bilang bajingan. Gue pas liatnya kaget juga, gue pikir apa dia anak PP kan. Soalnya ya Iya. Chinese juga banyak di kita kan. Ada ya? Banyak banget. Gue telepon lah kawan-kawan itu kan. Bro, ini Winston teman lu bukan? Bukan bang, kenapa? Coba lu tuh video. Ih bajingan. Di PP bukan bang? Nih gue mau nanya lu, di PP itu bukan kan? Kita cari tahu, ternyata bukan PP. Akhirnya kita temuin lah dia. Iya. Kita temuin dia. Dia bilang dia juga bukan PP. Dia terinspirasi sebenarnya menggunakan baju PP tersebut. Iya. Ya kan? Jadi kalau lo ingat Terinspirasi. dulu ada Paris Fashion Week, Arnold Putra ya kalau nggak salah ya. gue lupa namanya yang Iya. dia mau ditangkap karena berjual organ tubuh manusia itu. Iya, Dia Arnold Putra kalau nggak salah. Dia kan sempat pakai baju PP, tapi dia gunakan jaket Pak, Oh. bukan BDH. Jaket, Oh, celana pun celana bedanya. panjang kayak gini, Rapi ya loreng, iya kan? Ya, oke lah. Iya. Toh dia nggak mencemarkan nama PP. Sementara ini lo pakai celana pendek dengan muka lo yang ngocol, ya kan? Yang hobi dia ngata-ngatain orang gitu Iya kan. sih. Terus maksud gua, Iya sih. ya nama PP jadi jelek lagi dong. Gua Di malah nggak- masyarakat nih udah jelek namanya. Iya. Tingkah laku lo yang jelek, ya kan? Lo pakai baju PP terus gaya-gayaan. Mencemarkan nama baik Mencemarkan lagi. nama baik. Bukannya kita baper, Pak. Iya, Tapi iya kalau sih. misalkan ya anggaplah gue misalkan ada netizen bapaknya namanya si Anto. Iya. Gue bilang gue anaknya Anto, gue gebukin orang. Ya. Nah anak-anaknya marah gak nih? Iya sih. Karena Iya kan? mencemarkan nama baik tadi ya. Iya, simpelnya kayak gitu aja. Di mana tadi Bang Royon udah mengaku nama PP udah jelek. Ditambah-tambah jelek-jelekin nama Winston. Itu kalau nggak salah gara-gara kasus Winston pakai baju PP, udah 30 anggota PP nggak jadi kondangan kayaknya itu. Gak jadi makan kondangan. Memang mungkin waktu pertama kali dirancang itu nggak ada yang pernah menyangka kombinasi orange hitam tuh ternyata fashionable. Fashionable. Iya, Pak fashionable. Nike Iya. aja pakai ini, loreng ini. Ada Nike kalau lihat sepatunya. Oh. Ada loreng PP. Loreng Ada PP. beberapa merek dia pakai loreng PP. Jadi gue sih bangga ya. Bangga ya. Ya kan ini internasional Pak, gila lu. Merek-merek mahal aja udah pakai loreng PP ya kan. Coba. Iya. Asal bukan brandnya Winston kayaknya. Iya. Oke, jadi kalau di penjelasan Bang Royan tadi sebenarnya masuk akal loh penjelasannya. Bahwa kita kan nggak tahu baju PP mana aja yang punya makna gitu. Kalau yang tadi yang kemeja ternyata harus orang-orang tertentu, harus ada proses Dia tertentu. harus anggota memiliki KTA baru bisa menggunakan baju tersebut. Sementara Winston bukan. Kalaupun anggota, dia wajib mengikuti peraturan organisasi. Oke. Iya, itu menggunakan kaos dalam hitam, celana hitam, sepatu Sepatu. hitam. Bukan lo pakai, gua nggak tahu pakai sepatu apa, gua nggak kelihatan. Yang pasti gua lihat celana Celana tidur pendek. boxer dia itu kan, ya kan. Untung kecil juga, kalau gede juga kan nonjol juga Pak, malu juga kita kan. Lagi lucu banget. Lucu banget. Lucu banget. Memang kayaknya PP butuh kita sebagai public relation gitu. Iya, public relation untuk Konten. rebranding ulang, untuk Iya, rebranding ulang. Untuk rebranding. Karena setelah setengah jam duduk dan ngobrol nih isinya ketawa-tawa aja gitu. Iya. Tidak ada ancaman yang Tidak berarti. ada ancaman. Ya kan. Terus kita juga jelas Bang Royan bisa nyampain gitu Iya. tanpa kita katain om botak. Kasih. Bajigur. Nah, sama lagi nih Bang, ini stigma di masyarakat ya, bukan stigma saya ya. Iya. Masyarakat lagi ya. Tapi gua rasa sih hati nurani lu nih ya. Cuma lo lempar ke masyarakat gitu nggak? Gimana? Ini kalau PP misalnya ada restoran baru, terus
Terus ada orang mau bikin event tuh katanya PP sering maksa ngirim proposal, kita jagain nih tempatnya. Ya, terus ini parkirnya udah ada belum? Udah kita aja yang ngurus parkirnya. Ya, kayak buka puasa, minta ke restoran ini jatah gini-gini Nah, gitu. minta jatah lah. Iya, minta jatah lah, Bang. Gue tambahin boleh? Boleh. Kalau Lebaran datang, kalau Natal datang minta THR gitu. Ada yang kayak gitu juga kan? Iya. Iya. Nyampe juga ya aspirasinya ke Abang. Nyampe. Gue jawab boleh? Boleh. Oke. Silakan, Bang. Jadi kemarin itu kalau lu lihat di detik.com, di media-media online maupun TV, itu jelas statement dari Ketua Umum kita, Bapak Yapto, melarang untuk setiap kadernya mengajukan proposal kemanapun. Jadi maksud gue ini juga untuk anggota-anggota PP juga nih, ya kan? Nggak usah lah gaya-gayaan. Kalaupun ada, ya kan? Kalaupun ada, nggak usah lah gaya-gayaan maksud gue. Lo datang ke sana, ngajuin proposal, ya kan? Lo sekarang pengusaha ini juga kan punya, gue nggak bilang nggak ada ya, ada. Iya. Itu gue Ada ya? akuin, ada. Itu ada. Jadi dia ngajuin proposal, misalkan mau Lebaran Idul Fitri, oke? Minta THR lah, ngajuin THR, ya kan? Kalau gue sih di Jakarta Pusat itu gue larang. Dilarang ya. Bahkan siapapun yang berani minta bantuan atau malak atau apapun lah bahasa halusnya bantuan. Sebenarnya bahasa kasarnya jatah reman. Jatah reman ya. Iya kan? Lo minta pedagang kaki 20 ribu, 50 ribu lah apa segala macam. Nggak perlu kayak gitu, Pak. Orang tuh nyari makan susah. Iya sih. Orang nyari makan susah, ya kan? Mungkin hari itu dia nggak dapat pembeli, terus tiba-tiba lo mintain. Nggak perlu kayak gitu juga. Jadi kalau dibilang ada. Tapi dengan tegas Pak Yapto selaku Ketua Umum melarang hal tersebut. Melarang ya. Tidak dibolehkan. Jadi kalaupun ada yang kayak gitu meresahkan masyarakat, monggo laporin polisi. Laporin polisi. Laporin polisi. Oh, ini sudah boleh direkam nih nanti teman-teman. Rekam ya, enak. Kata-kata. Laporin polisi kalau ada. Kalau Tapi ada. kalau gue di Jakarta Pusat nih, Kalau Jakarta Pusat. gue punya pemikiran sendiri ya. Jadi kalau ada pengusaha-pengusaha kecil, Pak, Ya. didatengin sama anak PP, dia minta bantuan, contoh restoran atau pedagang kaki lima atau pangkalan, ya kan? Dia minta bantuan, gue kirim nomor telepon gue. Tetapi kalau anggota saya, ada anggota saya yang meresahkan pengusaha, bukan pengusaha kecil, pengusaha besar, yang miring. Yang miring. Paham miring? Iya. Oke. Paham. Karena proposal yang diajukan itu kembali lagi ke masyarakat. Oh gitu. Uangnya itu ke masyarakat, Ke masyarakat lagi bukan buat bukan untuk anggota. oknum tadi ya. Oke. Jadi gue jelasin. Kalau lo buka Instagram gua mungkin atau Instagram MPC Pemuda Pancasila atau PP itu banyak. Gue bicara Jakarta Pusat aja lah ya. Kita tuh ada ambulan gratis, Pak, yang kita siapkan untuk masyarakat, free tanpa dipungut biaya sedikit pun. Jadi kalau ada netizen nih yang nonton, misalkan bapak lu mati, mak lu mati, kakak lu mati, ya kan? Atau Sakit dulu boleh nggak? Boleh sakit dulu, ya kan? Jangan langsung mati, ya kan? Langsung mati. Serem. Mati. Lo butuh ambulan, lo hubungin gua. Gratis ya. Gua kirim tuh ambulan sama supir-supirnya gratis. Itu dia. Itu. Bahkan waktu kemarin COVID lagi tinggi-tingginya, Pak, kita siapin ambulan tuh total 3 ambulan, Pak. Awal cuma 1. Cuman karena COVID-19 kemarin ada jenazah yang 2 hari belum bisa dikubur. Ada orang yang meninggal karena nggak sempet dibawa ke rumah sakit. Karena nggak ada ambulan. Grab nggak mau ngambil, ya kan? Susah naik Grab. Nggak ada mau naik Grab, Pak, ya kan? Akhirnya kita terpanggil, kita tambahin 1 ambulan lagi. Sampai total 3 ambulan. Oke. Terus kita tuh bagi sembako hampir 1 bulan sekali minimal. Pembagian sembako untuk masyarakat. Kalau netizen pasti komen lagi, lu nggak usah cari muka, pemerintah juga bagi-bagi. Iya gak? Tar dulu sob. Yang harus lo pikirin, pemerintah itu kadang-kadang RT RW, maaf, dia tuh cuman melaksanakan tugas. Yang penting paket habis. Contoh. Warung jual minuman alkohol, warung gede dapat paket sembako bantuan dari pemerintah. Sementara perantau, tukang somai, tukang cendol, yang dia ngontrak di Jakarta, mau nyari nafkah buat bininya, bayar kontrakan susah karena dagangan dia nggak ada yang beli, orang pada diam di rumah, iya kan, nggak boleh ada yang keluar rumah, dia nggak dapat bantuan.
Nah, kita PP ini turun langsung ke masyarakat door to door. Dari pintu ke pintu, Iya, iya. yang kira-kira membutuhkan langsung kita kasih paket sembako itu. Nggak tepat sasaran ternyata pengusaha. Pemerintah. Pemerintah nggak dapat sasaran, Pak. Karena mungkin nggak ke data tadi. Iya. Orang-orang yang dari luar kota perantau kadang kan nggak ke data Iya, di daerah RT situ. itu kan fungsinya dia harus dekat ke masyarakat. Harusnya dia tahu dong di Warga-warganya wilayah dia ya. kontrakan tuh mana aja. Didatengin, coba didata. Kan namanya pedagang tuh pasti ada data, Pak. Ya. Iya, iya. Tamu 1 kali 24 jam wajib lapor. Iya gak? Berarti kan ada surat domisili. Iya sih. Nggak cuma KTP. Terdata harusnya. di Terdata situ. harusnya. Nah, mereka yang harusnya dibantu. Bukan rumah yang gedong, rumah yang tingkat yang dia masih punya tabungan untuk beli makan dibantu. Nah, kita ini Pemuda Pancasila, kita langsung terjun ke mereka orang itu untuk membantu. Makanan siap saji Ya. kita bikin. Iya, iya. Terus vaksinasi Ya. kita bikin. Jadi dana-dana itu dari mana? Ya, satu dari dana pribadi kita, kedua dari pengusaha-pengusaha itu, Pak. Pengusaha miring tadi ya. Pengusaha-pengusaha miring itu ya kan, ya kita ajukanlah bantuan ya dari Pak. Dia tuh punya dana CSR, Pak. Yang harusnya digunakan untuk masyarakat. Kita penyalur untuk masyarakat. Wish. Jadi why not? Kenapa enggak lo bantu Iya, kita? iya, Tapi kalau iya. pengusaha-pengusaha yang lempeng, gua haramin Jangan ya. anggota gua untuk minta bantuan. Iya. Tapi kalau pengusaha-pengusaha miring, ya usaha lu udah ngancurin negeri, Pak. Iya kan? Jadi paling- masa lu kontribusi untuk negeri gak mau, ya kan? Aduh. Ya, ya, Lucu ya. banget. Yang sayang ini kegiatan positif PP ini pasti nggak viral. Ya karena nggak netizennya nggak suka yang bagus, Nggak suka mau. yang buruk, ya kan? Kalau buruk baru diviralin. Enggak, salah satu ya caranya kan alternatif counter narasi itu, Iya. Bang. Misalnya mungkin bisa di Lambetura dipostingin gitu. Tapi diem-diem gitu Iya, kayaknya. iya. Aduh, nggak nyangka nih PP gitu. Mungkin nanti lu bisa bantuin kali ya. Bisa. Sorry, kata-katanya bukan nggak nyangka PP, maksudnya Ini ucapan hati dia banget kayaknya. nggak nyangka PP itu kayak anjir. Ya maksudnya kan kegiatan-kegiatan baik, terus juga visi misi yang tadi untuk negara ini itu kan mungkin memang nggak pernah sampai. Karena memang sejujurnya kan orang Indonesia ya kayaknya manusia itu lebih seneng yang negatif-negatif. Iya, seneng dramanya. Seneng dramanya. Kayak PP mau bagi-bagi, ada satu orang parkir, pasti orang wah parkiran semua dikuasai PP. Lauk habis. Vincent pucet. Oke, kalau begitu buat teman-teman sudah jelas klarifikasi. Ini bukan biasa judulnya kita kami setuju ini, kami setuju ini. Ini bukan kami setuju PP ya. Ya. Kami Lu masih bersama nggak mau PP ngaku juga lu setuju Bukan, PP, bukan ya? saya, Bang. Lu Bukan masih nggak mau saya. ngaku juga ya? Kalau PP itu bagus lu masih nggak Bukan, ngakuin ya? bukan. Kenapa lu tebak gua bilang hati lu gitu ya? Ngakuin PP itu sebenarnya bagus loh. Iya. Wah. Masih nggak mau setuju juga, Pak? Astagfirullahaladzim. Mungkin judul kita adalah kami positive thinking terhadap PP. Iya. Sudah bapak lah ya. Tidak sampai mendukung, tapi Iya. kita positive thinking. Iya. Gitu. Tapi gue takutnya nanti lo paling cinta sama PP, Pak. Iya. Vincent. Nanti. Oke, jadi udah diklarifikasi semua dan kalau memang ada yang oknum-oknum tadi itu memang diakuin itu ada yang dari PP ada. dan memang dari pusat sendiri memang tidak setuju dan bahkan siap memecat kalau ada orang-orang yang melanggar seperti itu ya. Dan kalau ada anggota-anggota PP yang wadididiu bisa langsung DM ke Kalau akun Jakarta siapa ya? Pusat. Kalau Jakarta Pusat. Kalau Jakarta Oke. Pusat lo bisa langsung DM IG gue Royan 234 SC. Lo kasih unjuk fotonya tuh orang. Kejadiannya Gua bakal- gimana ya, gitu ya? kejadiannya gimana gue cari tahu. Kalau emang dia meresahkan masyarakat betul, gue keluarin dari keanggotaan. Keluarin dari keanggotaan. Oke, jadi sudah jelas ya. Kalau Indonesia, PP Indonesia misalnya ada yang mengalami kan kayaknya potensinya takutnya ada yang oknum-oknum, ada hotline-nya nggak? Ada pengaduan gitu. Susah cuk DM masuk ke Itu temen lo yang jawab, Pak. Bukan lo. Presiden juga nggak mungkin balas satu-satu, Pak. Bukan, maksudnya ada nomor PP pusat gitu, bisa nggak lapor orang misalnya kalau kesampean kan tadi Jakarta Pusat. Iya. Kalau di daerah lain ada nggak? Mau Ya, lo nggak tinggal kantor PP? hubungin aja gue rasa mungkin dia ada Instagramnya Oke. atau cari kantor setariatannya, Oke. ya kan? Oke. Contoh Iya. misalkan kayak di Jawa Barat, daerah Bandung misalkan. Oke. Mungkin lo bisa cari tahu sekretariat MPC Bandung di mana atau Iya. MPW Jawa Barat di mana. Lo tinggal Oh. datang aja ke
Lestariatan, lu jangan Iya, takut iya. nanti bakalan diapa-apain. Enggak kok. Enggak. PP itu baik-baik, Pak. Baik-baik ya. PP itu baik-baik, beneran baik-baik. Kecuali mungkin Anda tadi kayak kasus Swinson itu karena dia melanggar pakaian yang tidak seharusnya. Betul. Oke. PP itu ganteng-ganteng, Yes. cantik-cantik, anggota dewan banyak, ya kan? Gua takutnya lu datang ke Lestariatan habis itu lu nggak mau pulang-pulang, nginep di situ kan. Saking nyamannya Saking gitu. nyamannya. Iya. Ya kan. Tadi kita sebelum closing mau nanya yang PP internasional lah. Iya. Ngapain tuh kok PP ada di Belanda? Memang negaranya mirip si Orange juga sih Belanda. Gini, Tapi Pak. ngapain PP Jadi di kan internasional ngapain dong? banyak itu contoh kayak pelajar lah ya. Oh. Pelajar Indonesia yang dia kuliah di luar negeri Iya, iya, iya. atau kayak keluarga gua sendiri itu banyak di Belanda. Di Belanda. Keluarga gue banyak tinggal di Belanda. Dia masih paspor Indonesia, bahkan ada yang paspor luar, Oke. tapi emang aslinya dia orang Indonesia, gitu kan. Atas kecintaan dia terhadap Pancasila, ya kan. Ya akhirnya dia cobalah membentuk pemuda Pancasila Di Belanda. di ya? Belanda. Oke. Di US juga ada. Di US juga ada. Dari mayoritas tuh yang anggotanya itu emang orang-orang Indonesia yang berdomisili di sana. Oh, kayak pelajar pekerja di sana apa betul. Oh, iya. Betul. iya. Dan kita juga kan contoh kayak misalkan pekerja-pekerja itu kita bisa membantu memfasilitasi hak-hak mereka. Oke. Karena banyak ini kan masyarakat Indonesia yang kerja di luar negeri dia nggak tahu hak-haknya mereka. Itu dibantuin ya berarti. Mereka ya? cuma tahu kewajibannya mereka. Kewajibannya aja. Kewajiban mereka kerja, ya kan, Iya, iya. diperbudak, misalkan terus haknya diperes, Iya. kewajibannya nggak dikasih. Iya. Kita sebagai pemuda Pancasila ini bisa membantu. Membantu ya. PP internasional ya. PP Belanda, maksudnya PP Belanda. Nggak internasional, PP tetap PP, Pak. PP Cuma tetap ada di PP. Belanda. Maksud PP yang di luar negeri Iya. gitu ya. Oke, ya siapa tahu di Belanda ada kondangan ya. Bajigur. Iya. Ya udah kalau begitu Bang Royan, terima kasih Siap, banyak. sama-sama, Terima Bang kasih Royan. banyak. Thank you. Sampai ketemu lagi kalau gitu. Ini dia episode 100 bersama Pemuda Pancasila. Langsung aja setelah ini kita akan kedatangan ya. The God lagi. The God Public of Enemy.